bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah melakukan 3 sesi konseling ke belakang ya. Nah, apa yang Anda rasakan sudah melakukan sesi konseling? Dari sesi 1 sampai sekarang, Ya. mungkin di sesi 1 tuh saya merasa kalau misal saya tuh banyak keraguan, tidak percaya diri, terus sering kayak merendahkan diri sendiri. Tapi setelah saya menjalani 3 sesi konseling dan juga yang sekarang yang keempat, mungkin saya tuh sekarang merasa lebih merasa lebih percaya diri, merasa lebih tenang, merasa lebih bisa yakin sama diri sendiri. Terus juga saya merasa lebih positif aja gitu. Oke, baik. Jadi yang Anda rasakan setelah melakukan sesi konseling ini, Anda merasa lebih baik ya, dimana pada saat sesi 1 Anda itu merasa seringkali ada keraguan di dalam diri Anda, rasa takut dan juga rasa mungkin Anda itu masih bingung gitu ya. Dan sesi kedua rasa keraguan itu masih ada, dan juga sesi 3 gitu yang terakhir Anda itu merasa adanya perubahan positif gitu, adanya semangat di dalam diri Anda. Dan sekarang kita akan melanjutkan sesi selanjutnya ya. Oke. Nah, di sini saya ingin bertanya nih, kira-kira hal positif apa yang mungkin sudah Anda sering lakukan gitu ya setelah sesi konseling, yang memang mungkin Anda itu konsisten untuk melakukannya? Kalau misal positif dari sesi konseling kemarin itu kan saya akan menanamkan kayak afirmasi positif gitu ya. Kalau misal rasa ragu itu tuh muncul lagi. Nah, akhir-akhir ini tuh kalau misal lagi ada rasa ragu, rasa tidak percaya diri, saya tuh sering melakukan kayak afirmasi positif gitu. Oke, baik. Jadi hal yang Anda lakukan gitu ya setelah sesi konseling terakhir itu, Anda itu lebih konsisten untuk memberikan afirmasi positif kepada diri Anda sendiri. Oke. Nah, kalau boleh tahu afirmasi apa yang sering Anda sampaikan kepada diri Anda? Kalau misal lagi ragu terus lagi ngerasa itu tuh saya sering ngucapin kalau misal saya tuh bisa gitu, saya berharga, saya tidak pantas mendapatkan hal itu dari orang lain. Oke, baik. Jadi hal positif atau afirmasi positif yang sering Anda tanamkan kepada diri Anda sendiri itu bahwa Anda itu bisa gitu ya, Anda itu mampu, dan Anda itu merasa tidak boleh untuk mendapatkan sesuatu hal yang buruk dari orang lain gitu ya. Oke, bagus sekali ya, berarti Anda itu merasa ataupun berani untuk berubah diri Anda gitu ya, yang dari sebelumnya Anda itu merasa ragu, merasa tidak percaya diri, dan juga merasa tidak berharga, tapi saat ini Anda itu bisa menimbulkan afirmasi positif gitu ya ke dalam diri Anda. Oke, itu bagus sekali ya. Nah, di sini saya ingin bertanya ya, jika ada skala di mana 0 itu Anda itu merasa sangat terpuruk, dan skala 10 itu Anda itu merasa sangat baik, pada saat ini Anda berada di skala berapa? Mungkin ada di skala 10. Oke, ada di skala 10. Skala 10 itu seperti apa? Mungkin karena saya sudah melewati 3 sesi konseling kemarin, jadi saya merasa lebih baik, merasa lebih percaya diri, lebih tenang aja gitu. Oke, baik. Jadi skala 10 itu dimana Anda itu merasa lebih baik, Anda itu merasa lebih percaya diri, dan juga Anda merasa lebih tenang, seperti itu. Oke, bagus sekali ya. Nah, di sini saya ingin bertanya nih ya, kira-kira rasa afirmasi positif gitu ya yang sering muncul atau timbul di dalam diri Anda setelah Anda menanamkan rasa afirmasi positif tersebut paling kuat di dalam tubuh Anda itu berada di mana? Mungkin di dada. Oke, di dada.
Nah, sekarang saya ingin Anda duduk dengan nyaman. Oke, sekarang Anda bisa tarik nafas dulu secara perlahan, kemudian hembuskan secara perlahan. Tarik nafas lagi secara perlahan, kemudian hembuskan secara perlahan. Di sini Anda bisa menutup mata Anda secara perlahan. Oke, baik. Tarik nafas lagi secara perlahan, kemudian hembuskan secara perlahan. Nah, di sini saya ingin bertanya ya, jika ada sosok di dalam diri Anda di mana pada saat itu Anda itu merasa sangat percaya diri, Anda itu sangat merasa diri Anda itu sangat bebas, Anda itu merasa diri Anda itu sangat positif gitu ya. Nah, sosok tersebut jika diberi nama itu siapa namanya? Itu jika diibaratkan namanya? Boleh diibaratkan dengan warna. Oke, boleh. Mungkin biru. Oke, sosok biru ya dalam diri Anda. Nah, sekarang adakah yang ingin Anda bicarakan kepada sosok biru ini supaya kalian bisa saling menguatkan satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Nah, di sini saya ingin Anda membayangkan bahwa di hadapan Anda ada sosok biru ini, di mana sosok ini mendorong Anda menjadi lebih baik, menjadi lebih positif, menjadi lebih terbuka dan juga merasa bebas. Nah, sekarang saya ingin Anda berbicara kepada sosok tersebut untuk membuat komitmen satu sama lain. Dalam hitungan ketiga, saya ingin Anda mengungkapkan komitmen tersebut. 1, 2, 3, silahkan. Terus hadir di dalam diri aku, bantu aku terus untuk menjalani mungkin kehidupan ini, terus hadir di dalam diri saya agar saya tuh bisa mencapai segala apa yang menjadi tujuan saya selama ini. Terus bantu aku kalau misal aku tuh lagi merasa terpuruk, tetap hadir gitu di dalam diri saya. Oke, baik. Jadi yang ingin Anda sampaikan kepada sosok biru yang ada di dalam diri Anda itu meminta untuk sosok tersebut untuk terus hadir di dalam diri Anda dan juga untuk terus membantu Anda ketika Anda mengalami kesulitan, dan juga Anda meminta untuk kalian berdua saling menguatkan satu sama lain gitu ya. Oke, baik. Nah, di sini saya ingin menghadirkan sosok biru tersebut gitu ya di hadapan saya dan berbicara kepada sosok Anda pada saat ini. Nah, sekarang saya ingin menghadirkan sosok biru tersebut. Dalam hitungan ketiga, sosok biru ini akan muncul. 1, 2, 3. Oke, apakah sosok biru sudah muncul? Oke. Nah, adakah yang ingin Anda sampaikan kepada sosok Rahmat? Ada. Oke, silakan disampaikan. Aku bakal selalu hadir, tapi kamu juga harus selalu kuat, harus selalu harus selalu bisa gitu menjalani hidup ini. Mungkin kalau misal ada tantangan, kamu juga harus kuat, harus bisa menghadapinya, jangan patah semangat. Aku bakal selalu ada. Oke, baik. Jadi yang ingin Anda sampaikan gitu ya, bahwa sosok Anda itu sosok biru ini akan selalu hadir gitu ya untuk sosok Rahma, untuk menguatkan gitu ya satu sama lain, dan juga ketika dihadapkan dengan ragu, Anda itu akan muncul gitu ya untuk membantu Rahma, dan juga kalian akan menjadi lebih baik untuk kedepannya gitu ya, berkomitmen satu sama lain. Oke, baik. Nah, di sini saya ingin mengembalikan lagi kepada sosok Rahma ya. Dalam hitungan ketiga, sosok Rahma ini akan muncul. 1, 2, 3. Oke, baik. Nah, apakah sosok Rahma sudah muncul?
Oke, kira-kira supaya sosok biru ini bisa terus hadir gitu ya di dalam diri Anda, apa yang harus Anda lakukan gitu? Mungkin dengan menghindari hal-hal yang membuat saya tuh merasa lebih terpuruk, terus dengan melakukan hal-hal yang bisa membuat saya itu merasa lebih bersemangat, lebih positif. Oke, baik. Jadi yang akan Anda lakukan gitu ya, Anda itu akan menghindari hal-hal yang membuat diri Anda itu merasa terpuruk, dan juga Anda akan lebih sering gitu ya untuk melakukan suatu hal yang mungkin membuat diri Anda menjadi lebih baik dan juga lebih positif seperti itu. Oke, baik. Nah, di sini saya ingin Anda membayangkan gitu ya, jika Anda dihadapkan dengan suatu permasalahan, nah di mana permasalahan itu membuat Anda merasa down, merasa tidak percaya diri lagi, merasa ada keraguan lagi, apa yang akan Anda lakukan? Kalau misal saya sedang mengalami tidak percaya diri lagi, saya tuh bakal mengingat gitu ya, lebih mengingat hal-hal positif di dalam diri saya. Kalau misal saya tuh mungkin bisa lebih percaya diri dan juga lebih lebih banyak menanam afirmasi positif, mungkin dengan mengingat hal-hal yang membuat saya lebih merasa bersemangat. Oke, baik. Jadi yang akan Anda lakukan, Anda itu akan lebih sering gitu ya menanamkan afirmasi positif ke dalam diri Anda, dan juga Anda itu akan menghadirkan sosok di mana Anda itu lebih bisa untuk mengendalikan diri Anda menjadi lebih baik dan juga lebih positif gitu ya. Oke, baik. Nah, di sini saya ingin Anda menarik nafas lagi secara perlahan, kemudian hembuskan secara perlahan. Oke, tarik nafas lagi secara perlahan, kemudian hembuskan secara perlahan. Anda bisa membuka mata Anda. Oke, baik. Nah, di sini saya ingin bertanya, apa yang Anda rasakan setelah melakukan sesi konseling kali ini? Merasa lebih lega, merasa lebih ringan, terus merasa lebih bersemangat juga. Oke, jadi setelah sesi konseling ini Anda merasa lega, Anda juga merasa ringan, dan juga ada semangat gitu ya di dalam diri Anda. Oke, kalau boleh tahu alasannya itu karena apa? Mungkin setelah tadi melakukan sesi konseling dengan tadi yang berbicara dengan sisi saya yang lebih positif, jadi bisa kayak menularkan energi. Oke, baik. Jadi setelah tadi berbincang gitu ya dengan sosok Anda yang ada di dalam diri Anda yang lebih positif gitu ya, Anda itu menjadi lebih adanya suatu hal yang membuat diri Anda menjadi lebih baik dan juga menjadi merasa positif seperti itu. Oke, baik. Nah, untuk kedepannya hal apa yang akan Anda lakukan untuk supaya Anda itu konsisten gitu ya di dalam hal ini? Mungkin dengan yang tadi, dengan lebih banyak berbicara dengan diri sendiri, berdialog dengan diri sendiri, agar saya tuh bisa lebih memahami gitu ya apa yang saya rasakan. Nah, terus mungkin saya juga bisa lebih banyak menanamkan afirmasi positif di dalam diri saya. Oke, baik. Bagus sekali ya berarti. Nah, mungkin sebelum saya melakukan menutup sesi konseling kali ini, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin tidak. Oke, nah saya harap gitu ya Anda untuk kedepannya itu Anda menjadi lebih baik, Anda juga menjadi
yang sosok yang konsisten gitu ya, supaya kedepannya tidak ada lagi rasa ragu, rasa kecewa ataupun merendahkan diri sendiri yang Anda rasakan. Oke, mungkin untuk sesi konseling kali ini saya tutup. Terima kasih.